Saudara-saudara, Mazmur 91 ini tiba-tiba dia jadi viral dalam dunia kekristenan, tidak hanya di Indonesia, tapi di seantero dunia. Karena bicara tentang kemungkinan orang-orang percaya tidak terserang oleh wabah apapun. Nah, hari ini, saudara-saudara, dalam Persekutuan Oikumene Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, saya mendapat kehormatan yang hebat untuk membagikan firman dan bagaimana respons kita di tengah-tengah pandemi ini. Yang pertama, penulis Mazmur punya pengalaman iman bersama Tuhan. Dia tahu sejarah perjalanan orang Israel, dia tahu sejarah hidup orang Israel di Mesir, dia mengerti perjalanan selama 40 tahun. Dia mengerti ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan pemazmur mengungkapkan tentang yang pertama, sifat-sifat Allah. Siapakah Allah? Yang pertama dalam ayat 1 dan 2 dia berkata, Allah itu Allah yang maha tinggi. Maha tinggi artinya tidak dapat dijangkau oleh kuasa apapun. Dia lebih besar daripada ancaman apapun. Bahkan dia justru ketika memberkati Abraham, dan di Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 14 ayat 19, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Jadi ini perlu ada deklarasi, ada proklamasi, bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang maha tinggi, yang tidak dapat dijangkau dan dikalahkan oleh kuasa apapun. Yang kedua, dia berkata, yang maha kuasa. Kuasa yang sanggup untuk menghadapi dan membinasakan setiap musuh. Terbukti ketika Allah membungkamkan Firaun dan membebaskan orang Israel dari tangan Firaun. Yang ketiga, Allah adalah Allah yang hadir dan hidup bersama umatnya. Ingat peristiwa Yesus. Dia tidak hanya datang dari sorga, tapi dia hidup di antara manusia. Dia hidup dengan orang-orang berdosa. Dia hidup dengan orang-orang yang terpuruk keadaannya. Dia hidup dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan yang keempat, Allah itu hadir, bergaul karib, intim dan menjawab kebutuhan. Mazmur 25 ayat 14, ia bergaul karib dengan orang-orang yang akrab dengan dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu pengakuan pemazmur Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang hadir, tetapi juga Allah yang akrab dan memberkati setiap permohonan anak-anak. Nah, dalam 4 sifat dan karakter Allah ini, penulis Mazmur mengingatkan kita bahwa kalau kita berlindung di dalam otoritas Allah semacam ini, kita akan terlindungi. Kenapa? Karena setiap saat ada ancaman. Ancaman itu bisa kelihatan secara fisik, ancaman yang tidak kelihatan, ancaman eksternal dari luar diri kita, tapi juga ada ancaman internal. Mari kita periksa satu-satu menurut pembacaan kita. Ayat 3 dia bilang, ancaman jerat penangkap burung
ancaman penyakit sampar yang busuk. Saudara-saudara, waktu saya masih kecil di kampung saya di Pulau Tanimbar di Maluku Tenggara sana, waktu saya masih di SD, salah satu hobi kami ialah memasang jerat di kebun-kebun untuk menangkap burung. Dan hampir tiap hari kami dapat 1 atau 2 ekor. Burung-burung tidak tahu ada jerat yang dipasang. Dan perhatikan jalan keluarnya apa? Alkitab menyebutkan dia mengepakkan sayapnya dan membiarkan anak-anak itu masuk dan berlindung di bawah kepak sayapnya. Dan tidak hanya berlindung di bawah kepak sayapnya, tapi ada perisai dan pagar tembok yang memberi gambaran Allah setia. Dia tidak hanya melindungi, tapi dia setia dalam sifatnya untuk melindungi. Itu jalan keluar jerat burung dan sampar yang busuk. Yang kedua, ada kedahsyatan malam. Panah yang terbang waktu siang. Penyakit sampar dalam gelap. Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Jadi nyaris 24 jam. Ada ancaman pagi, siang, sore, atau petang, dan malam. Ancaman-ancaman itu tidak kelihatan. Dan di manakah tempat yang aman untuk tempat perlindungan? Banyak orang mungkin berkata, oh di gunung tempat yang aman. Saya mau beritahu, gunung ada gempa, ada gunung meletus. Saudara mau ke pantai tinggal di sana, ada tsunami. Saudara mau tinggal di kota-kota, ada banjir. Di mana tempat yang aman? Maka penulis Mazmur berkata, tempat perlindungan ialah Allah yang maha tinggi. Maha tinggi artinya tidak dapat dijangkau. Dia tempat perteduhan. Tidak dapat dimasuki oleh ancaman apapun. Dan dia berkata, malapetaka dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, ke rumah. Nah ini saudara-saudara, penulis Mazmur mengingatkan orang-orang percaya, orang-orang Israel, tentang bagaimana tulah-tulah yang diberikan Tuhan untuk membungkamkan otoritas dan kuasa Firaun, sehingga dia membebaskan orang Israel. Apakah tulah-tulah itu bisa mendekat ke kita? Bisa kena kepada orang-orang percaya? Oh, saya mau kasih tahu. Inilah yang salah dimengerti banyak orang Kristen. Dia pikir dia rajin menyembah Tuhan. Dia pikir dia rajin memberi persembahan. Dia pikir dia rajin berdoa dan baca Alkitab. Lalu dia terhindarkan. Dengar, saya beritahu saudara-saudara. Otoritas Allah tidak bisa diganggu. Hebat dan dahsyat. Tetapi janji Allah ada syaratnya. Kasih Allah tanpa syarat. Tapi janji Allah ada syarat. Dia menguraikan ancaman-ancaman yang datang setiap saat. Tapi janjinya atau yang harus kita kerjakan ialah mesti bersedia untuk berlindung di bawah kepak sayapnya, untuk mempercayakan hidup kepada dia. Dan karena itu, tidak ada pilihan yang lain. Seorang hamba Tuhan di Amerika namanya Myles Munroe, dia bilang, yang menjaminkan hidup kita bukan polis asuransimu, bukan tabungan uang, tapi Allah berkata, akulah
yang menyertai engkau. Itu jaminannya. Nah, pertanyaannya begini, saudara-saudara. Apa yang mesti kita kerjakan? Ayat 15 berkata, berseru-serulah kepada Tuhan. Dia akan meluputkan engkau. Dia membentengi engkau. Dia menjawab doamu. Dia menyertai engkau dalam kesesakan. Dia meluputkan engkau. Dia memulihkan engkau. Bahkan dia mengenyangkan engkau dengan panjang umur dan keselamatan. Itu prinsip-prinsip dalam Mazmur 91 ayat 1-14, 16. Sekarang pertanyaan praktisnya. Pertanyaan praktisnya ialah, bagaimana kita beriman secara benar? Bagaimana kita berespons dengan benar di tengah-tengah wabah COVID-19 ini? Saudara, pertanyaannya sederhana, jawabannya sederhana. Amsal 1 ayat 7 bilang begini, takut akan Tuhan adalah sumber segala pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara-saudara, bapak, ibu-ibu bekerja di BPK RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI. Saya percaya pasti punya pengetahuan tentang bidang keuangan. Pasti punya pengetahuan tentang bidang akuntansi. Pasti punya keterampilan untuk itu. Anda profesional di bidang itu. Bukankah itu pengetahuan dan hikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara untuk mengelola departemen kerja yang saudara kuasai? Allah juga memberi hikmat kepada para dokter, para medis, para ahli untuk menangani bidang kesehatan. Saya tahu nyetir mobil. Tetapi ketika mobil saya rusak, saya butuh montir di bengkel. Padahal montirnya dia nggak sarjana. Mungkin dia hanya tamat sekolah dasar. Tapi dia ahli di bidang itu. Kalau gitu, apa yang mesti kita kerjakan? Orang-orang percaya. Anda tidak cukup mengklaim bahwa saya percaya Tuhan, dan karena itu saya akan melihat 1.000 rebah di sebelah kiri, 10.000 lebih sebelah kanan. Itu gambaran tentang perlindungan Tuhan bagi orang-orang percaya. Saya percaya nanti wabah tidak kena ke saya. Dengar, saya beritahu, ada bagian yang mesti kita kerjakan. Apa bagian kita? Saya percaya Tuhan kasih hikmat kepada WHO. Tuhan kasih hikmat kepada para ahli kesehatan. Seperti Tuhan kasih hikmat buat Bapak Ibu bekerja di BPK. Demikian Tuhan kasih hikmat kepada orang-orang di dunia kesehatan untuk memberitahukan kita supaya apa? Kita ikuti protokol kesehatan. Stay at home, pakai masker, jaga jarak. Semuanya itu bukan peraturan pemerintah semata-mata. Itu bukan protokol WHO semata-mata. Bukankah itu hikmat Allah yang dianugerahkan kepada orang-orang yang ahli di bidangnya untuk memproteksi kita supaya kepercayaan kita kepada Allah itu tetap, tetapi kita juga patuh kepada hukum-hukum positif yang berlaku. Itulah yang Tuhan nyatakan buat orang-orang Israel dalam perjalanan. Dia kasih hukum-hukum, dia kasih peraturan, dibacakan oleh Musa, dibacakan oleh Harun, dibacakan oleh tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin mereka untuk melindungi mereka dari semua ancaman-ancaman yang bisa datang di waktu pagi, bisa datang di waktu siang, datang di waktu petang, dan datang di waktu malam. Amsal 28 ayat 9 bilang, orang yang berdoa tetapi tidak taat pada hukum, doanya sebagai sebuah kekejian. Jadi berdoa tapi mesti taat. Karena apa? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian Tuhan dia menjaminkan perlindungan. Bagian Tuhan dia menjaminkan kepak sayapnya. Bagian Tuhan dia memberkati kita. Itu bagian Tuhan. Dan kita tidak bisa kontrol. Itu yang disebut uncontrollable. Itu bagian Tuhan. Tapi ada yang bisa kita kontrol. Bisa controllable.
Karena itu kita punya goodwill. Tuhan kasih hikmat buat kita. Apa yang kita bisa kita kontrol? Pakai masker, Anda bisa kontrol. Jaga jarak, Anda bisa kontrol. Tapi soal jaga jarak ini saya kasih tahu. Boleh jaga jarak sama sesama. Tapi jangan jaga jarak dengan Tuhan. Apalagi jangan jaga jarak dengan istri sama suami. Haleluya. Jadi bagian kita. Cuci tangan, itu bagian kita. Bagian kita, pakai masker. Maskermu menyelamatkanku. Maskerku menyelamatkanmu. Itu hikmat, bukan peraturan semata. Tinggal di rumah untuk memutus penyebaran. Itu hikmat Tuhan. Siapa yang bilang itu? Ahli-ahli di bidang. Allah menghormati semua otoritas. Karena segala sesuatu di muka bumi itu berasal dari Allah. Dan Allah kasih hikmat kepada semua pihak. Allah kasih hikmat kepada guru-guru untuk mengajar anak-anak kita. Allah kasih hikmat kepada Bapak Ibu untuk bekerja mengelola kantor saudara. Allah kasih hikmat kepada petani untuk mengelola pertanian sehingga kita bisa makanan sehat. Allah memberi hikmat kepada para nelayan dengan segala macam bidang. Maka Allah menghormati semua bidang. Itulah sebabnya kita juga mesti menghormati bidang yang sedang terjadi. Banyak orang Kristen cenderung menjadi predator. Tahu saudara predator? Predator itu mau ambil untuk diri sendiri. Saya sedih mendengar beberapa hari ini, pemerintah pusat membagikan bantuan, pemerintah daerah membagi bantuan, pemerintah kota membagi bantuan. Tapi saya mendengar informasi, setiap malam saya melayani grup-grup melalui Zoom online, dan mereka bilang di kota ini, ya masyarakat yang berhak tidak mendapatkannya, di kota ini ada bantuan yang disunat. Saya mau kasih tahu, itu yang disebut ancaman dari dalam. Itu lebih buruk dari COVID-19. COVID-19 bisa kita putuskan dengan mengikuti protokol kesehatan. Tapi keserakahan, tapi egoisme, tapi keinginan untuk menguasai, itu lebih mematikan dari wabah apapun. Dan karena itu mari kita jadi anak-anak Tuhan. Kita jadi orang-orang percaya dalam situasi wabah pandemi ini. Kita tidak tahu kapan berakhir. Gugus tugas berkata bulan Juli. Para ahli berkata segera berakhir. Itu prediksi manusia. Tapi saya mau beritahu satu kebenaran. Rahmat Tuhan baru setiap pagi. Pertanyaannya sekarang, pertanyaan kritis yang sering diajukan ke saya. Pak Pendeta, tapi kan banyak pendeta jadi korban. Banyak dokter anak-anak Tuhan jadi korban. Banyak perawat anak-anak Tuhan jadi korban. Banyak orang-orang baik-baik jadi korban. Kenapa bukan para koruptor yang diambil? Kenapa bukan para preman, para penjahat, para predator, para penjahat-penjahat kelas kakap? Saya mau beritahu satu ayat yang penting supaya kita tidak salah paham tentang Tuhan. Supaya kita tidak menuduh Tuhan. Supaya kita tidak mempertanyakan Tuhan. Kita buka Ulangan 29 ayat 29. Itulah jawaban yang paling dahsyat ketika pertanyaan-pertanyaan semacam itu muncul. Ulangan 29 ayat 29, saya mau baca buat Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita mengerti betul. Ayat ini bilang begini, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita, sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ada bagian-bagian yang tidak diberitahukan buat kita. Itu bagiannya Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa disingkapkan buat kita. Itu bagian Tuhan. Anda tidak bisa bertanya matahari terbit dari mana. Itu bagian Tuhan. Tapi yang diberitahukan buat kita,
ialah apa? Sifat-sifat Allah. Yang diberitahukan kepada kita ialah karakter Allah. Allah itu baik. Amin. Allah itu adil. Allah itu pelindung. Allah itu setia. Allah itu mengasihi. Sifat-sifat itu penuh di Alkitab. Diberitahukan buat kita. Supaya apa? Ketika datang musibah, ketika datang ancaman, kita tidak punya waktu untuk merenungkan ancaman dan musibah, tapi kita punya waktu hanya untuk merenungkan kebaikan-kebaikan Allah, merenungkan keadilan Allah, merenungkan rancangan-rancangan Allah, merenungkan semua perbuatan baik Allah, dan itu akan membuat kita menjadi berubah. Anda menyembah Tuhan, Tuhan tidak berubah, Tuhan tetap dahsyat. Tuhan tidak berubah karena penyembahan kita. Dia tetap Allah yang maha tinggi, Allah yang dahsyat. Tapi waktu kita menyembah Dia, kita yang berubah. Paradigma kita berubah. Siapa Allah dalam hidup kita? Jadi jangan mempertanyakan mengapa orang-orang baik. Toh tujuan hidup kita Kristus, dan jalur yang ditempuh adalah kematian. Tidak ada jalur yang naik ke surga cuma dua. Henok dan Elia. Tapi ada orang bilang katanya dia naik turun surga. Saya juga heran. Hanya dua. Henok dan Elia. Kita ada waktunya ketika Tuhan datang kita semua terangkat. Tapi kematian itu jalurnya. Tapi Yesus bilang enggak usah takut. Karena aku telah turun ke dalam kerajaan maut. Aku telah kalahkan kerajaan maut. Sehingga ketika engkau berjalan sendiri di lorong gelap itu, aku sudah mengalahkannya. Dan engkau akan menikmati perjalanan itu menuju tempat kekekalan. Jadi iman yang benar itu bukan sekedar kita menyembah Tuhan. Iman yang benar dalam situasi COVID ini bukan sekedar kita mencari tahu siapa salah siapa benar. Iman yang benar ialah kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita taati semua protokol-protokol kesehatan yang menolong kita untuk menyelamatkan keluarga kita, tapi juga menyelamatkan orang lain. Kita hanya disuruh tinggal di rumah, bukan tinggal di rumah tahanan. Malah orang di rumah tahanan sudah dibebaskan. Kita disuruh tidak tinggal di rumah boarding. Kita tidak disuruh tinggal di rumah penjahat, tinggal di rumah sendiri. Inilah kesempatan bagi orang yang percaya untuk membangun esensi gereja yang kuat. Esensi gereja dimulai dari keluarga. Keluarga yang sehat membuat gereja kuat. Gereja kuat mengkontribusi perubahan bagi kota dan bangsa. Jadi waktunya untuk bapak-bapak jadi imam dalam rumah tangga, ibu-ibu jadi penolong bagi suami, menjadi ayah dan ibu buat anak-anak kita, mendampingi mereka, membangun persekutuan keluarga yang hebat. Itulah bagian yang kami kerjakan. Kalau saudara tanya agenda saya selama 2 bulan terakhir, saya ini biasanya pelayanannya terbang kemana-mana. Baik ke dalam maupun ke luar negeri, melayani banyak gereja, melayani banyak komunitas, melayani beberapa kantor, melayani beberapa perusahaan, dalam bentuk training dan lain-lain. Sudah hampir 3 bulan saya tinggal di rumah. Agenda saya apa kalau saudara tanya? Saya beritahu agenda saya. Subuh-subuh saya bangun pagi menyembah. Saya baca firman Tuhan. Setelah itu saya sarapan, kemudian saya olahraga, balik lagi saya berkebun di halaman rumah saya. Saya tanam singkong, tanam sayur, tanam segala macam yang dibutuhkan. Kemudian siang saya beristirahat, sorenya saya siapkan bahan-bahan khotbah, malamnya saya Zoom online dan live stream dengan orang-orang yang membutuhkan firman. Sebelum tidur kami bangun mesbah keluarga. Berlangsung terus. Apakah itu membosankan? Secara manusiawi, kita juga perlu bersosialisasi. Tapi saat semacam ini, kita beriman dan benar untuk menyelamatkan banyak orang. Untuk menyelamatkan semua orang. Kita seperti seseorang yang disuruh berhenti
Dan Alkitab juga berkata, orang berhikmat ketika melihat kecelakaan, ketika melihat musibah, mereka bersembunyi. Sudah perhatikan saja dulu zaman Yesus. Yesus itu anak Allah. Allah Bapa itu dahsyat dan hebat. Ketika Herodes mengancam membunuh Yesus umur 2 tahun. Yesus Allah punya kuasa mematikan Herodes saat itu juga. Tetapi Allah tidak melakukannya. Allah bahkan menyuruh Yusuf untuk membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Saudara ingat, Mesir itu ke Israel, orang Israel tempuh 40 tahun. Tapi Yusuf dan Maria dan Yesus, kita tidak tahu, mungkin cuma semalam. Siapa tahu malaikat menerbangkan mereka, kita tidak tahu. Jarak yang cukup jauh. Tetapi Allah ingin supaya otoritasnya penuh dan kita bergantung sepenuhnya. Jangan pegang tangan Tuhan. Anda tidak kuat pegang tangannya, Anda capek. Tapi kitab Yohanes berkata, biarkan Tuhan yang pegang tanganmu. Karena tangan dia tidak pernah lelah untuk memegang tangannya. Semakin dekat dengan dia, semakin akrab dengan dia, dia akan semakin kuat memeluk kita. Dan berbisik kepada kita, jangan takut. Aku menyertai kamu. Saudara-saudara, mari jadi orang percaya yang menyebarkan nama Allah, bukan nama COVID. Yang menyebarkan kebaikan Kristus, bukan kehebatan COVID. Kristus sudah mati buat kita. Cukup Yesus mati buat kita. Jangan lagi ada dokter dan para medis dan orang lain mati gara-gara kebodohan kita. Cukup Yesus mati buat kita di kayu salib. Dia bebaskan kita. Dia tebus kita, dia bayar dosa kita, itu cukup. Lebih dari cukup. Itu segala-galanya. Tapi jangan ada dokter dan para medis dan orang lain mati karena ketidakdisiplinan kita. Kita disiplin sebagai tanda kita orang yang percaya kepada Tuhan. Demonstrasikan kedahsyatan Tuhan dengan hidup disiplin. Apa hukumnya? Baca Alkitab. Dan kalau kita baca protokol-protokol WHO, protokol kesehatan, semuanya tersirat secara tegas di dalam firman Allah. Masuk ke rumah, ada di Alkitab. Hidup bersih, ada di Alkitab. Pakai pelindung, ada di Alkitab. Itu firman hadir secara real dalam kebutuhan konkret kita. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan menceritakan sebuah kisah nyata. Di lautan Inggris, beberapa puluh tahun lalu ada sebuah kapal besar sedang mengarungi lautan Inggris dan gelap gulita, gelombang besar, sangat berbahaya. Tiba-tiba kapten kapal melihat dari jauh, ada Morse, ada tanda lampu kedap-kedip dan sangat jauh. Lalu kapten kapal itu meminta kepada petugas di lampu sana, kepada lampu yang jauh itu. Saya meminta Anda bergeser 90 derajat lintang utara. Tiba-tiba suara dari sana datang. Saya yang meminta Anda untuk bergeser 90 derajat ke lintang selatan. Lalu kapten kapal ini dia umumkan lagi, saya pelaut terkenal, saya harap Anda segera berpindah. Kalau tidak Anda akan ditabrak. Dari sana jawab, saya pelaut wahid terkenal. Kapten kapal ini dia marah. Dia bilang segera berpindah ke 90 derajat lintang utara. Saya komandan kapal perang. Lalu suara dari sana datang dengan lembut. Saya berharap Bapak Komandan berpindah 90 derajat lintang selatan. Karena saya penjaga mercusuar. Siapa yang harus pindah? Komandan kapal perang harus bergeser. Sehebat apapun kita, Anda harus bergeser. Karena otoritas keselamatan ada di orang yang ahlinya. Mari bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hormati kedaulatan Tuhan. Hormati kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita.
Dengan cara apa? Menghormati otoritas-otoritas yang hidup dalam masyarakat. Ketika kita menghormatinya, itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Jangan kita mencobai Tuhan dalam situasi ini. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya mau nasihati Bapak, Ibu, Saudara-saudara, percayalah, Tuhan sanggup untuk bikin apa saja. COVID-19 bukan dari Tuhan. Tapi kalau ini terjadi, Tuhan izinkan kita untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan anggota keluarga kita, hubungan kita dengan sesama. Dan hanya dengan begitu, respons kita menjadi benar. Kita menjadi orang percaya yang tidak menyebarkan kabar hoax, tidak menyebarkan kabar buruk, tapi kita menjadi agen penyebar kabar baik. Sebab kabar baik datang dari firman Allah, dan firman Allah adalah Kristus yang hidup. Tuhan memberkati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara, selama masa stay at home. Dan ketika selesai pandemi, kita akan bergerak dan akan melihat revival yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Banyak orang bersujud, dan semua lidah berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya terus berdoa buat saudara-saudara. Salam sehat buat seluruh anggota keluarga. Salam sehat buat semua yang mengasihi kita. Dan marilah kita menjadi penyumbang positif bagi bangsa kita. Menyumbangkan kesehatan yang prima, ketaatan pada otoritas, mendemonstrasikan kasih Kristus buat orang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara.